Seorang guru berharap muridnya dapat duduk dengan manis dan tertib menulis. Orang tua kita berharap saat berbicara anaknya tidak membelakang atau air mukanya tidak kusut dan murung. Jika yang terjadi malah sebaliknya, maka harapan-harapan itu dilanggar dan dalam ilmu komunikasi ini disebut teori pelanggaran harapan. Halo semua, balik lagi di Palito Science. Setiap orang berharap bagaimana seharusnya lawan bicara berinteraksi dengan dirinya. Harapan tersebut mempengaruhi percakapan dan kesan individu dengan orang lain. Kita berharap apa yang kita sampaikan kepada orang lain, dia mengerti dengan mudah, memperhatikan kita, dan berharap bukan selalu handphone di tangannya. Seorang guru berharap muridnya dapat duduk dengan manis dan tertib menulis. Orang tua kita berharap saat berbicara anaknya tidak membelakang atau air mukanya tidak kusut dan murung. Jika yang terjadi malah sebaliknya, maka harapan-harapan itu dilanggar dan dalam ilmu komunikasi ini disebut teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan berpegang pada bagaimana pesan disampaikan kepada orang lain dengan jenis perilaku yang akan dipilih individu dalam sebuah interaksi. Menurut Burgon, dalam teorinya, terpenuhi tidaknya ekspektasi ini akan mempengaruhi bukan saja cara interaksi kita dengan orang lain, tapi juga bagaimana penilaian kita terhadap mereka, serta bagaimana kelanjutan hubungan kita dengan orang lain. Di kehidupan ini, perasaan menjadi sesuatu yang sentral dalam melaksanakan segala sesuatu. Perasaan menjadi pegangan yang dapat dijadikan pijakan setiap melangkah menuju masa depan. Kita dapat membayangkan bagaimana sakitnya orang yang harus menanggung sesuatu perbuatan yang kasar dari kita. Dan kita pun dapat merasakannya sendiri dengan perasaan kita. Coba ingat kembali, pernahkah kita yang sedang curhat lalu kita lihat alisnya bertaut dan malah berkata, "Kenapa tidak mengerti ya? Gitu aja nggak ngerti." Sama teman yang mudah murung hanya karena dibecandain lalu kita ngatain, "Cuma hal sepele, kenapa selebay itu?" Atau seseorang yang diam saja lantas kita bilang, "Kok dia nggak bisa ngertiin saya? Kenapa dia kayak gitu banget?" Nah, pertanyaan ini yang terakhir ini sedikit ironis ya. Ketika kita mempertanyakan kenapa seseorang tidak mengerti kita, sebenarnya kita juga tidak mengerti kan kenapa dia tidak mengerti. Jadi saling nggak ngerti aja gitu. Kemampuan yang bisa membantu kita untuk paham kenapa orang-orang merasa begini atau melakukan hal-hal tertentu, itu namanya empati. Empati merupakan kemampuan buat memahami apa yang orang lain rasakan, mengetahui apa yang terjadi lewat sudut pandang mereka, dan ngebayangin kalau kita ada di posisi mereka. Salah satu asumsi dasar dari teori ini pun menjelaskan bahwa harapan terhadap perilaku manusia itu bukanlah bawaan dari sejak lahir atau alamiah, melainkan sebuah proses atau perjalanan yang dipelajari dari budaya atau individu yang berada dalam budaya orang lain. Dan itu yang digambarkan dengan sangat cantik di film terbaik yang menurut saya keren sekali. Judulnya adalah Kimi no Nawa alias Your Name atau Nama Kamu. Saya rasa wibu-wibu di luar sana nih tahu dengan film satu ini. Buat saya pribadi, ini salah satu film yang powerful yang sudah saya tonton. Ceritanya bagus, konsepnya menarik, gambarnya cantik sekali, dan lagu-lagunya juga selaras. Kalau kamu belum nonton, saya harap kamu langsung nonton setelah video ini kelar. Singkat cerita begini, Your Name itu menceritakan tentang kisah dua remaja namanya Taki, seorang remaja laki-laki yang sekolah dan tinggal di Tokyo, dan Mitsuha, seorang remaja perempuan yang sekolah dan tinggal di Tomori, daerah pedesaan di Jepang. Taki dan Mitsuha ini mengalami sebuah kejadian yang sangat aneh, yaitu jiwa mereka tidak sengaja ketukar pas mereka sedang tidur. Coba bayangin gini, kita tidur di kamar, tahu-tahu besok pagi bangun, kita itu ada di badan orang lain, di rumah orang lain, dan kita ini bukan orang asli milik badan. Kalau coba bilang ke orang lain ya pasti dianggap bercanda atau gila. Jadi tidak ada pilihan lain selain mencoba menjalani hidup sebagai orang yang badannya kita singgahin tadi. Dan kejadian tertukar antara Taki dan Mitsuha ini terjadi berkali-kali. Awalnya mereka menjalaninya tidak gampang. Mereka marah-marah, kenapa yang gantikan badannya kok main-main dengan hidup mereka, sampai saling coret-coret wajah, meninggalkan catatan-catatan mengejek, merusak hari pemilik badan masing-masing, dan saling mencoret-coret buku tulis. Tapi akhirnya baik Taki maupun Mitsuha beradaptasi untuk menjalani hidup dan rutinitas satu sama lain. Mereka meninggalkan pesan di diary untuk mendeskripsikan apa yang harus dilakukan di hari itu untuk satu sama lain. Lewat pertukaran badan ini mereka jadi saling lebih mengenal satu sama lain lebih mendalam. Jadi itu sekilas sinopsis dari Your Name tentang
dua orang yang tidak sengaja badannya ketukar dan berusaha menjalani hidup satu sama lain. Nah, kita lanjut bahas empati. Ini sering dikiaskan dalam istilah stepping into someone else's shoes atau berjalan di sepatu orang lain. Dan apa yang dialami Taki dan Mitsuha sebetulnya bentuk ekstrim dari empati. Mereka tidak hanya memakai sepatu orang lain, tapi mereka mengalami langsung hidup sebagai orang lain. Penggambaran dalam filmnya dikisahkan sangat baik dan menarik bagaimana caranya berempati, yakni yang paling mendasar adalah kita harus menerima terlebih dahulu bahwa setiap orang itu punya perbedaan. Bagaimana orang berpikir dan bertindak itu dipengaruhi dengan hidup yang mereka jalani, dengan siapa yang mereka temui di pagi hari, apa yang menjadi beban hidup, apa yang mereka takutkan, apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang dilakukan sepanjang hari agar tidak sakit di rumah. Mungkin kita adalah anak yang hidup di keluarga harmonis, dan bayangin kalau misal kita bangun di pagi hari pada tubuh yang tinggal di keluarga broken home, toksik, atau kurang harmonis, apakah cara pandang kita akan masih sama? Apakah harapan dan keinginan kita tetap serupa? Masing-masing kita punya tuntutan dan ekspektasi saing yang berbeda. Ketakutan membentuk prioritas. Aspirasi apa yang kita pelajari dan dapatkan sepanjang hidup itu tidak serupa, dan jadi tidak masuk akal kalau kita menuntut semua orang memahami kita. Jadi bagaimana caranya mengerti orang lain? Sederhananya yaitu mendengar, bukan bicara. Kamu maunya apa sih? Tapi tidak mendengar dan malah lanjut bicara. Itu artinya kita tidak mengerti orang lain, tapi harus kita berusaha mendengar dan juga mengerti. Cobalah kita belajar berempati mulai dengan mendengar dan memahami sudut pandang orang lain. Memahami bukan berarti setuju ya. Kita paham kenapa orang anti vaksin, tapi nggak setuju. Tapi kita paham, oh ya, mereka punya persepsi yang berbeda tentang vaksin. Kita tahu ada beberapa orang yang percaya bumi ini datar atau orang yang beranggap kalau kuliah itu tidak penting. Jadi, dalam hidup ini harapan-harapan itu naluriah tercetus dalam setiap interaksi manusia. Pelanggaran harapan atau bisa kita istilahkan kesiapsiagaan mental. Harapan di sini sederhananya ialah ekspektasi. Umumnya setiap dari interaksi manusia melahirkan ekspektasi positif dan negatif. Merasakan apa yang orang lain rasakan amat sangat sulit. Membutuhkan perenungan, petualangan, perasaan yang intens. Karena itu, seseorang hidup di dunia ini membutuhkan petualangan perasaan ke wilayah orang lain agar kepedulian pada orang lain semakin tajam. Jika harapan dilanggar, kita pun masih punya pilihan untuk tetap berekspektasi positif dengan belajar bahwa kita tidak selalu akan dimengerti orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah menghargai diri sendiri dengan menjaga perasaan orang lain. So, I think that's enough. Semoga bermanfaat. See you!